Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang transformasi geometri bagian yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pada refleksi, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Ini bisa saja titik, garis, atau kurva ya. Oke, sebelum kita ke rumus, perhatikan bidang kartesius berikut ini. Oke, misalnya kita punya titik A 3,2, kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Ini kan jarak ke sini 2 satuan kan. Nah, maka kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya akan terletak di titik 3,-2. Jika kita tuliskan dalam bentuk matematikanya, dia akan seperti ini. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya X, Y. Ini perhatikan yang berubah ya. X, Y ini positif, di sini negatif. Yang berubah itu di Y menjadi negatif. 3,2 menjadi 3,-2. Kemudian apabila A kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya di sini. Ini kan jaraknya 3. Maka dari sumbu Y ke bayangannya juga 3. Dia hasilnya negatif 3,2. Berarti di sini yang berubah itu nilai X-nya menjadi negatif. Y-nya tetap. Jika titik AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen sama dengan negatif X, Y. X-nya berubah menjadi negatif. Oke, selanjutnya apabila titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka pencerminannya akan terletak pada titik 2,3. Ini kan setengah nih. Jaraknya setengah, jadi dia bayangannya juga sama. Dia terletak 2,3. Jika AX, Y dicerminkan Y sama dengan X, maka bayangannya Y sama dengan X. Yang berubah itu X, Y, dia dibalik ya. Menjadi terbalik. Y, X. 3,2 menjadi 2,3. X dan Y-nya diputar. Selanjutnya, titik A direfleksikan oleh Y sama dengan negatif X. Ini kan sumbu Y sama dengan negatif X. Ini kita hitung jarak dari titik A ke sumbu Y sama dengan negatif X. Ini jaraknya 1, 2, 3. Ini 3. Maka dia akan terletak di sini pula. Di titik negatif 2,3. Apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka A aksen sama dengan negatif Y, negatif X.
dia akan berubah. Ini kan awalnya ini positif, akan berubah menjadi negatif Y, X. Y dan X-nya berpindah tempat ya. Nah ini awalnya kan 3,2 menjadi negatif 2,3. Selanjutnya, apabila titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu 0 atau titik utama, titik pusat 0,0, maka bayangannya akan terletak pada titik negatif 3, negatif 2. Ini jarak antara bayangan itu ke sumbunya harus sama. Ini kan sama nih. Nah, perubahannya perhatikan lagi di sini, ini kan X, Y dicerminkan terhadap titik pusat atau 0,0, maka bayangannya A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Awalnya dia positif berubah menjadi negatif. Negatif X, negatif Y. 3,2 berubah menjadi negatif 3, negatif 2. Dan jika kita cerminkan titik A 3,2 ini terhadap garis X sama dengan H, atau X-nya di sini kita ambil 2, maka bayangannya akan terletak pada titik 1,2. Ini kan jaraknya 1. Dari garis X ini juga 1. Nah, lihat perbedaannya di sini. Yang berubah hanya di bagian X saja. Menjadi 2H dikurang X, Y. Y-nya tetap. Berarti ini 2H dikurang X. Berarti ini H-nya ini 2. 2 kali 2 dikurang 3. 2 kali 2, 4 dikurang 3. Maka dia 1. Terakhir, apabila titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H atau H-nya ini 4, maka bayangannya akan berada di 3,6. Ini jarak titik A ke garis Y sama dengan 2. Maka jarak bayangan ke garis Y juga harus 2. Berarti 3,6. Lihat perbedaannya. Yang berubah hanya di bagian Y saja. 2H dikurang Y. Berarti 2 dikali 4 dikurang Y. Y kita 2, berarti 2 dikali 4, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Maka di sini Y-nya 6. Oke, selanjutnya refleksi menggunakan matriks. Jika A, X, Y dicerminkan terhadap X, maka bayangannya X, negatif Y. Di sini yang negatif adalah si Y. Maka matriksnya matriks identitas jika X, Y, dia matriksnya matriks identitas. Itu di sini 1, 0, 0, 1. Ini dikatakan matriks identitas. X-nya yang di atas, Y-nya yang di bawah. Nah, Y-nya kan negatif, maka di sini kita kasih tanda negatif. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y, maka bayangannya negatif X, Y. Negatif X. Bagian X-nya negatif, bagian Y-nya positif. Kemudian yang ketiga, A, X, Y dicerminkan terhadap
Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Nah, di sini kan Y dan X-nya ini berpindah tempat kan. Jadi diagonalnya juga berpindah. Dia jadi seperti ini. Ini positif, Y-nya positif, maka di sini juga positif, X-nya juga positif. A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya negatif Y, negatif X. Y dan X berpindah tempat dan dia merupakan negatif. Maka matriksnya itu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ini Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Dan jika A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat atau 0,0, maka bayangannya A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Ini berubah menjadi negatif. Karena dia X, Y, maka diagonalnya seperti ini. Matriks identitas. Negatif 1, 0, ini kan negatif. Ini juga negatif, 0, negatif 1. Sedangkan untuk titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya 2H dikurang X, Y. Ini rumusnya seperti ini. Ini agak berbeda dengan yang di atasnya ini. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka matriksnya seperti ini. Ini silahkan dicatat ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti terhadap sumbu Y, dia menggunakan rumus yang ini. Berarti X aksen Y aksen sama dengan, kita ambil matriks yang ini, negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan bayangannya, yaitu titik A 2,3. Ini kita kalikan seperti mengalikan matriks biasa, negatif 1 dikali 2, negatif 2, 0 dikali 3, 0, 0 dikali 2, 0 ditambah 1 kali 3, 3. Berarti negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi bayangannya negatif 2,3. Atau bisa juga menggunakan cara yang ini, tidak perlu menggunakan matriks. Misalnya kita masukkan nilai dari titik A, yaitu 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya, ini perhatikan di sini yang berubah itu X-nya menjadi negatif. Berarti negatif 2,3. Nah, untuk mencari bayangan, silahkan Ananda pilih yang mana menurut Ananda lebih mudah dipahami. Cara seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Bayangan titik B 4,1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 adalah titik. Berarti di sini 2 kali refleksi. Ini rumus awalnya, yaitu terhadap X tadi kan. Berarti A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya 2H dikurang X, Y. Ini kita masukkan titik B, harusnya di sini titik B ya. 4,1 dicerminkan terhadap
X sama dengan 2, maka A aksennya 0,1, yaitu 2 kali H dikurang X. Hanya kan 2, berarti 2 dikali 2, 4, dikurang X kita itu 4, berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita di sini disuruh 2 kali pencerminan, itu terhadap garis X sama dengan 5. Berarti ini kita cerminkan sekali lagi bayangan ini. Berarti A aksen 0,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 5, maka A double aksen itu 10,1. Kenapa 10? Karena rumusnya di sini 2H dikurang X. 2 dikali H hanya 5, 2 kali 5 10 dikurang X, X kita 0, berarti 10 dikurang 0, 10. Maka A double aksen 10,1. Atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, menggunakan matriks. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Bayangan dari garis Y sama dengan 3X tambah 7. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 adalah, ini sama tetap terhadap garis X. Kita menggunakan rumus yang sama, seperti ini. A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H kurang X, Y. Berarti 2H dikurang X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Nilai H kita di sini adalah 4. Berarti 2 dikali 4 dikurang X sama dengan, Y sama dengan X aksen, Y aksen. 2 dikali 4, 8. Berarti 8 dikurang X, Y sama dengan X aksen dikurang Y aksen. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya. 8 dikurang X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y aksen. Nah, ini kita ubah dia ke bentuk X. Berarti X sama dengan 8 dikurang X aksen. Di sini kita sudah mengetahui nilai X dan Y. Sekarang kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 3X ditambah 7. Y aksen sama dengan, Y kita ganti menjadi nilai Y aksen yang ini, sama dengan 3X. Berarti X-nya kita ganti dengan nilai si X, yaitu 8 dikurang X aksen, ditambah 7. Y aksen sama dengan 3 dikali 8, 24, dikurang 3 dikali X aksen, 3X aksen ditambah 7. Y aksen sama dengan 27 sama 7. Ini kan bisa dijumlahkan. 24 ditambah 7, 31 dikurang 3X aksen. Jadi bayangan dari garis Y sama dengan 3X ditambah 7 adalah garis Y sama dengan 31 dikurang 3X. Oke, untuk materi refleksi atau pencerminan cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.